Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini atau di awal malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yang hadir di sini sekaligus diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Terlebih kita barusan telah Allah mudahkan untuk melaksanakan satu kewajiban yang sangat agung, yaitu melaksanakan sholat fardu maghrib, dilaksanakan secara berjamaah dan tentunya di awal waktu. Itu adalah seutama-utama dalam melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu, terutama bagi pria muslim. Dan kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus juga kita cemas, harap dan cemas hendaknya selalu menyertai dalam setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, menyebutkan sifat orang-orang yang beriman, yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka iringkan dengan khauf dan roja, dengan perasaan berharap dan juga cemas atau khawatir. Wa yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah, mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut, perasaan cemas dan juga berharap. Maksudnya adalah berharap semoga ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai pahala buat kita. Dan cemas, khawatir bila di sana sini ada kekurangan, sehingga membuat Allah tidak berkenan untuk menerimanya, sehingga Allah murka kepada kita. Makanya setelah kita selesai sholat fardu 5 waktu, begitu selesai kita salam, maka lafaz yang pertama-tama kita ucapkan adalah mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu maksudnya. Kenapa begitu selesai kita sholat langsung disusul dengan istighfar? Maksudnya bila mana dalam pelaksanaan sholat yang barusan kita laksanakan ada kekurangan di sana sini sehingga membuat Allah tidak berkenan dan tidak menerima sholat kita, maka semoga bisa ditutupin dan ditambal dengan mengucapkan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ucapan istighfar. Sebab kalau kita mungkin merasa bahwa secara zahir salat yang kita lakukan itu sesuai tuntunan Nabi, sesuai dengan sifat salat Nabi, artinya bacaannya, demikian juga gerakannya, secara zahir mungkin sesuai dengan sifat salat Nabi. Tetapi ada yang kedua yang tidak mudah, yaitu secara batin, apakah sudah juga sesuai dengan sifat salat Nabi? Niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga khusyuk dalam sholat, menghadirkan hati di dalam sholat. Dan itu bukan perkara
yang mudah, sehingga boleh jadi mungkin kita belum sempurna dalam mewujudkan yang kedua tadi, mengikuti sifat salat Nabi secara batin. Maka semoga dengan bacaan istighfar itu Allah mengampuni dan menutupinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam bacaan salat, dan merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun salat, setiap rakaat kita membaca surah Al-Fatihah. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu hanya ada satu doa saja, yaitu doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa berada di atas hidayah, atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hidayah itu terus ditingkatkan hingga sampai kepada hidayah yang sempurna. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hanya ada satu doa, dan itu selalu kita baca di setiap rakaat kita salat. Itu menandakan bahwa hidayah dalam hidup di dunia ini merupakan anugerah Allah yang paling agung. Hidayah merupakan nikmat Allah yang paling tinggi derajatnya. Kalaulah mungkin kita bertanya-tanya, kenapa kita kan sudah memeluk Islam, kok masih saja terus minta petunjuk kepada Allah? Bukankah saya sudah memeluk Islam bahkan sejak lahir, karena mungkin kedua orang tua saya juga Muslim, saya otomatis juga mengikuti agama orang tua saya. Kenapa kok masih terus saja minta hidayah? Maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, meminta hidayah di situ maknanya adalah kalau bagi orang yang sudah berada di atas Islam adalah apa? Supaya ditingkatkan hidayahnya sehingga mendapatkan hidayah yang sempurna. Dan kemudian yang kedua, supaya as-sabat 'alal hidayah, ditetapkan, diistiqomahkan di atas hidayah. Karena kita di atas hidayah ini tidak ada jaminan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kecuali nabi, rasul, sebagian orang-orang yang istimewa seperti para sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga misalnya. Para sahabat yang telah mengikuti perang Badar, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan kepada mereka, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah kalian sesuka hati kalian, aku telah ampuni kalian. Itu orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tidak ada jaminan untuk terus berada di atas hidayah. Maka ketika kita sudah berada di atas hidayah ini, masih juga harus ada tersisa di dalam hati kita kekhawatiran bila hidayah itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari kita hayati, kita renungkan setiap kali dalam setiap rakaat salat kita membaca surah Al-Fatihah, atau bagi satu pendapat dalam madhab fikih ketika salat berjamaah kita jadi makmum dalam bacaan imam yang jahar, bacaan Al-Fatihahnya diwakili oleh imam, maka kita resapi, kita jiwai bahwa kita ini sedang menghadap Allah meminta sesuatu yang paling agung dalam hidup ini. Terlebih lagi juga kita sebagai makmum selesai imam mengucapkan waladdallin, kita mengamini, dan semoga saja berbarengan dengan imamnya para malaikat, sehingga besar kemungkinannya dan harapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istiqomah di atas hidayah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa hidayah ini merupakan nikmat yang paling agung dalam hidup ini? Karena satu saja alasannya yang singkat, bahwa seseorang ketika di dunia dia mendapatkan hidayah, lalu dia membawanya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka hidayah ini yang akan menghantarkan dia memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tadi saya menyinggung bahwa hidayah itu kita meminta kepada Allah. Boleh jadi dari permintaan itu setelah kita di atas Islam, kita ingin ditingkatkan hidayah, upgrade dalam hidayah. Karena apa? Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa hidayah itu ada dua tingkatan. Ya. Yang pertama ini lebih rendah, yang kedua lebih tinggi lagi. Nah, yang pertama disebut dengan al-hidayah ilal Islam. Hidayah menuju Islam. Hidayah berupa kita memeluk dan menganut agama Islam, bukan agama yang lain selain Islam. Karena Islam ini adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa dan diajarkan oleh Nabi dan Rasul terakhir, yaitu Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Dan kalau kita memilih selain Islam sebagai agama, maka Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari dan memilih selain Islam sebagai agama, maka Allah tidak berkenan untuk menerimanya, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia, hambanya ini, di akhirat dia tergolong sebagai hamba-hambanya yang merugi, bahkan kerugian yang sangat-sangat besar. Nah, ini adalah hidayah yang pertama, dan alhamdulillah kita semua, bahkan banyak di antara kita ini secara otomatis menjadi seorang muslim karena kedua orang tuanya muslim. Sekaligus masyarakatnya juga ya berada pada kebanyakan mereka adalah beragama Islam, sehingga kita akhirnya mengikuti itu semua. Yang mungkin sebagian orang menyebut kita ini Islam keturunan, enggak masalah lah. Justru itu adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan seandainya kita ini terlahir dari kedua orang tua yang komunis dan tinggal di negeri yang mayoritas penduduknya komunis. Mungkin saja dan mungkin besar kemungkinan kita juga otomatis seperti itu. Maka ini ya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup, ya kita lahir hidup di negeri yang mayoritas beragama Islam, padahal negeri ini sangat jauh sekali dari tempat awal mula munculnya Islam, yaitu negeri Arab sana di Mekah dan Madinah. Kemudian yang kedua, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, tingkatan yang kedua, dan ini meningkat lagi dari tingkatan yang pertama, yaitu disebut dengan al-hidayah fil Islam. Hidayah di dalam Islam. Nah, mungkin ini ketika kita telah dewasa, bahkan mungkin sudah cukup sepuh usia kita, ini kita harus evaluasi diri, Islam kita ini seperti apa. Mungkin masih banyak di sana sini yang perlu disesuaikan dengan standar Islam yang murni, yang dipeluk, diajarkan oleh Nabi SAW, berikut diikuti oleh para sahabat beliau. Mungkin ada kebengkokan di sana sini, ayo kita luruskan. Mungkin ada kesalahan-kesalahan, ayo kita koreksi. Ya, baik dalam masalah akidah, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, ya. Ini kita betul-betul untuk melakukan perbaikan-perbaikan di sana sini, sehingga kita mencapai hidayah yang sempurna. Setelah hidayah ilal Islam, memeluk Islam, kemudian hidayah fil Islam, hidayah di dalam Islam itu sendiri, ya. Dan yang kedua ini ya disebut oleh para ulama kita dengan hidayah di atas as-sunnah. Hidayah di atas as-sunnah. Maka Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, beliau setiap pagi beliau sering mengucapkan alhamdulillahilladzi an'amana ala ni'matil Islam was sunnah. Gitu. Ya. Ini ucapan beliau bukan tanpa dalil dan bukan tanpa alasan yang kuat. Ya, beliau mengucapkan seperti itu ya. Artinya segala puji milik Allah, dialah yang telah memberikan nikmat kepada kami di atas nikmat Islam dan di atas nikmat as-sunnah. Artinya ini adalah hidayah yang sempurna. Hidayah ilal Islam sekaligus hidayah fil Islam.
Dan kesimpulannya, hidayah yang sempurna ini, ya, hidayah ilal Islam sekaligus hidayah fil Islam adalah Islam yang benar, Islam yang dianut dan dijalankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diikuti oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian kita mempelajarinya, kemudian kita mengikutinya juga. Maka inilah hidayah yang sempurna. Dan kita dengan niat dan tekad yang bulat, kemauan yang kuat dan keras, dan juga kesungguhan, nah ini untuk kita semua berusaha mendapatkan kesempurnaan dalam hidayah, sebagai juga bentuk konsekuensi dari doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap rakaat dalam salat, yaitu kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hidayah yang sempurna, hidayah di atas Islam dan as-sunnah. Dan dalil-dalilnya juga disebutkan hal itu di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hidayah di atas Islam yang sempurna itu adalah mengikuti bagaimana cara beragamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus juga para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajmain. Di antaranya bisa dibuka dalam Al-Qur'an kita, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lakum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim." Dan orang-orang yang terdahulu yang mereka pertama-tama menyebut Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa yang digelari al-muhajirin dan ansar? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kaum muhajirin, para sahabat yang bersama Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah. Kaum Ansar, para sahabat Nabi yang menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat yang hijrah dan menolong mereka. Jadi muhajirin dan Ansar adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti muhajirin dan ansar. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar? Mereka siapa saja dari generasi setelah generasi sahabat sampai hari kiamat, ya, dimanapun mereka berada, termasuk di Indonesia ini, asalkan mereka mengikuti para sahabat, ya, mengikuti muhajirin dan ansar, ya, mengikuti cara beragamanya mereka, yang mana mereka beragama persis mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu yang dimaksud dengan walladzina tabauhum. Dan kita berusaha untuk masuk ke dalam golongan walladzina tabauhum. Ya, maka apa janji Allah untuk semuanya? Ya, untuk para sahabat, untuk orang-orang sampai hari kiamat yang mengikuti jejak para sahabat dalam beragama radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan juga mereka ridha kepada Allah. Wa 'adda lakum jannat, dan Allah menjanjikan untuk mereka surga tajri tahtahal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka hidup kekal di surga itu untuk selama-lamanya. Dzalikal fawzul 'adzim, itu adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Maka kalau kita ingin mendapatkan janji-janji Allah ini, ikutilah para sahabat, ikuti Nabi dan para sahabat dalam beragama, ikuti hidayah yang sempurna, ya, hidayah ilal Islam sekaligus hidayah fil Islam, ya. Kemudian dalil yang disebutkan dalam hadis, ya, hadis yang masyhur ini riwayat At-Tirmidzi, hadis yang hasan sahih, ya. Dan juga ini dicantumkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini termasuk hadis yang sangat penting karena ini bagian dari pesan-pesan dan wasiat-wasiat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Ketika beliau melaksanakan haji wada di pagi hari, di hari Jumat,
sedang melaksanakan wukuf di padang Arafah di hadapan sekitar 124.000 para sahabat ketika itu. Maka kemudian Nabi SAW menyampaikan pesan-pesan yang penting sekali. Di antara pesan yang penting itu, kita singkat saja berkaitan dengan yang kita bahas. Beliau bersabda, "Fa innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira." Maka sesungguhnya siapa yang hidup, dalam riwayat yang lain ba'di, ya. Fa innahu man ya'is minkum ba'di, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggal aku, niscaya dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Walaupun mungkin itu ada dalam rumah besar kaum muslimin, ada paham ini, paham itu, sekte ini, sekte itu, thariqah ini, thariqah itu, pemikiran ini, pemikiran itu, akidah ini, akidah itu, banyak. Sehingga kemudian membuat dia bingung. Tapi ini sudah jauh-jauh disabdakan oleh Nabi SAW. Terutama bagi siapa yang mungkin baru hijrah, yang sebelumnya dia adalah orang yang lalai dari beragama, bahkan dia gemar melakukan maksiat. Lalu hidayah Allah menyapa dia, dia mendapatkan hidayah, dia ingin membuka lembaran baru dalam hidupnya. Dia ingin bersungguh-sungguh untuk mempelajari dan mengamalkan Islam. Tetapi begitu dia memulai untuk melakukan hal itu, dia lihat, kok ramai di dalamnya ya. Ya, saya bingung ini ya. Ada kelompok ini, kelompok itu, paham ini, paham itu, pemikiran ini, pemikiran akidah ini, akidah, banyak sekali. Nah, maka hendaknya dia membaca pesan Nabi SAW ini sehingga menjadi awal dari petunjuk untuk dia mendapatkan pilihan yang tepat dan melakukan langkah yang benar. Kata Nabi SAW, kalau kemudian dia mendapatkan ikhtilaf katsira, perselisihan yang banyak, apa katanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid." Maka wajib dia berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidin al-mahdiyyin. Yang dimaksud dengan sunnahku, sunnah itu dalam terminologi atau makna yang secara mutlak itu adalah Al-Quran dan hadis. Karena Nabi kadang menyebut tentang Quran dan hadis atau agama Islam secara keseluruhan dengan sunnahku. Seperti orang yang dia ingin menempuh hidup membujang terus tidak mau menikah, padahal tidak ada alasan yang bisa diterima, ya, maka Nabi SAW mengatakan, ya, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang benci dengan sunnahku, maksudnya apa? Ajaranku, ya, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis, maka dia bukan termasuk golonganku. Jadi makna sunnah di sini, sunnah Nabi, Al-Quran dan hadis. Nah, tetapi kemudian Nabi masih melanjutkan, ada tambahan lagi. Ya, ini yang perlu kita analisa dan kita pelajari dengan kepala yang dingin dan hati yang tenang sambil memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Sunnahnya khulafa ar-rasyidin, para penerus pengganti Nabi dalam mengurusi umat muslim yang lurus dan mendapatkan petunjuk. Mereka maksudnya adalah para sahabat Nabi yang diwakili oleh 4 sahabat Nabi yang utama. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain. 4 ini mewakili seluruh para sahabat. Jadi maksudnya sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin setelah sunnah Nabi adalah sunnahnya para sahabat. Lalu apa yang dimaksud dengan sunnahnya para sahabat? Sunnahnya para sahabat itu adalah pemahaman yang benar yang juga diajarkan oleh Nabi SAW dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi. Ya. Karena tidak ada wahyu yang ketiga, wahyu cuma 2. Pertama Al-Quran, yang kedua adalah hadis. Kata Nabi SAW dalam hadis, inni utitul kitaba wa mislahu ma'ahu. Sesungguhnya aku ini diberi oleh Allah Ta'ala Al-Quran
dan yang semisal dengannya bersamanya, yaitu hadis. Jadi wahyu ada dua, Quran dan hadis. Lalu kenapa kok ada tambahan lagi sunnah para sahabat? Ini bukan wahyu yang ketiga, tetapi ini adalah pemahaman standar, pemahaman yang selamat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika ayat Quran atau hadis tidak dipahami dengan pemahaman standar para sahabat, maka terkadang ayat Quran bahkan hadis bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan maksudnya orang, sesuai dengan tendensinya orang, sesuai dengan keinginan kelompok tertentu. Dan nanti kita akan berikan contohnya itu. Dan saya sendiri termasuk memiliki pengalaman di lapangan. Karena saya tidak langsung ikut manhaj salaf, saya masuk keluar pemahaman-pemahaman dan golongan yang bermacam-macam. Dan hampir saja saya juga dibaiat oleh amir saya. Maka di saat perjalanan, istilahnya perjalanan spiritual saya itu, Allah mudahkan saya untuk bertemu dengan manhaj salaf. Saya di pemahaman-pemahaman sebelumnya bukanlah asing dengan ayat Quran dan hadis. Tiap hari mengkaji Quran dan hadis. Bahkan hadis-hadis ini dari kitab-kitab induk, dari kutubus sittah. Tetapi ketika juga mencoba masuk ke kelompok yang lain juga sama, tetapi pemahaman berbeda, akidah tidak sama. Maka saya bertanya-tanya, ada apa di balik ini? Maka ketika kita belajar manhaj salaf, terutama ketika kita membaca hadis ini, ketemulah kuncinya. Ketemulah kuncinya, yaitu fahmus salafus salih, fahmus sahabah radhiyallahu anhum ajmain. Dan itu yang bisa mempersatukan umat muslimin. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-I'tisam, kegundahan yang pernah dialami oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah merenung, memikirkan keadaan kaum muslimin. Kata beliau dalam hatinya, mengapa kaum muslimin ini bercerai-berai, padahal Tuhannya satu, kiblatnya satu Ka'bah, nabinya satu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pegangannya juga sama Al-Quran dan hadis. Dan rupanya Umar bin Khattab yang alim seperti itu belum bisa menjawab pertanyaannya sendiri. Merenung terus sampai semalaman, hingga akhirnya pagi hari dia langsung mendatangi sahabat Nabi yang alim, yang namanya sama dengan masjid ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau adalah ulamanya para sahabat. Beliau disebut dengan turjumanul Quran, sahabat yang paling menonjol dalam memahami makna-makna Al-Quran. Dan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau pernah mendapatkan doa dari Nabi SAW, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berilah kefakihan, kefahaman kepada Ibnu Abbas dalam agama ini, dan ajarilah kepada beliau tafsir Al-Quran. Ternyata sahabat Umar bin Khattab tepat sekali dia mendatangi sahabat yang mulia ini, sahabat yang alim ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu beliau setelah ketemu mengutarakan kegundahannya. Dan apa jawaban dari Ibnu Abbas? Beliau mengatakan, betul wahai Amirul Mukminin, seperti yang kau katakan. Tetapi kenapa kaum muslimin berpecah belah? Karena mereka tidak mengkawal dalam memahami ayat Quran dan hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Itu kuncinya. Bisa dipahami ya? Ini yang dimaksud dengan wasunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Manhaj salaf, ini terminal terakhir kita dalam beragama Islam ini. Sebelum kita pertanggungjawabkan secara ilahiyah, sudah dapat kita pertanggungjawabkan secara ilmiah melalui ayat-ayat Quran, melalui hadis Nabi SAW, dan melalui perkataan sederet para ulama ahlus sunnah wal jamaah dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dan Nabi SAW menguatkan pesan tersebut dengan sabdanya, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dia itu dengan gigi-gigi geraham. Artinya suatu ungkapan kinayah atau kiasan untuk berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya. Jadi sesuai dengan tema kita, tegar di atas sunnah, menggigit sunnah ini dengan gigi geraham. Gigitannya paling kuat dibandingkan gigi yang lain. Kalau digigit dengan gigi seri, dicabut bisa copot giginya. Kalau digigit dengan gigi taring, dicabut, sobeklah yang kita ambil itu, karena gigi taring itu tajam. Tapi kalau digigit dengan gigi geraham, posisinya paling dalam, jumlahnya paling banyak, ukurannya paling besar. Kalau menggigit, kuat sekali cengkramannya. Dan coba kita perhatikan di sini apa yang tersirat dari lafaz yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tamassaku biha wa'addu 'alaiha. Padahal yang dimaksud dengan kembalinya dhamir ha ini kepada sunnah Nabi dan sunnah khulafa rasyidin. Harusnya kalau secara bahasa kan begini, tamassaku bihima wa'addu 'alaihima. Jadi dengan dhamir, tahu dhamirnya? Nah, kalau belajarlah bahasa Arab sedikit-sedikit. Itu huma itu dhamir untuk mengganti dari dua benda atau dua orang, ya, maka diganti dengan huma. Tapi kenapa di sini dengan ha? Dhamir hiya, artinya dia mengganti sesuatu yang tunggal saja, satu. Padahal maksudnya adalah berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku, dan gigitlah sunnahku dan sunnah para sahabatku dengan gigi geraham. Itu maksudnya antara sunnah Nabi dan sunnah para sahabat itu satu kesatuan, seiring dan sejalan, seia sekata, tidak bertentangan, saling menguatkan dan memperjelas. Makanya Nabi mengungkapkan ini berdasarkan bimbingan wahyu dari Allah Ta'ala. Ya, beliau mengatakan tamassaku biha bukan bihima, wa'addu 'alaiha bin nawajid bukan wa'addu 'alaihima bin nawajid. Nah, ini yang perlu kita analisa. Jadi inilah hidayah yang sempurna. Quran hadis diiringi dengan pemahaman para sahabat. Quran hadis dikawal dengan pengawalan ketat, pengawalannya adalah pemahaman para sahabat. Nanti kalau tidak dikawal dengan pemahaman sahabat, ya ini nanti orang akan bebas menafsirkan, menginterpretasi dari ayat-ayat Al-Quran dan juga mungkin hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kita akan berikan contohnya di lapangan secara faktual. Pentingnya di sini kepada pemahaman standar, pemahaman yang selamat dalam memahami ayat Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu disebutkan dalam pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir dalam sabdanya wa sunnatil khulafa'ir rasyidinal mahdiyin. Demikian juga di hadis yang lain tentang hadis iftirakul ummah itu, ya, perpecahan umat, ya, yang mana Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, dan kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Dan Nabi mengatakan 70 di neraka, 1 selamat di surga. Nah, yang satu ini, ya, beliau dalam satu hadis menyebut al-jamaah. Nah, ini kelompok-kelompok yang ada ini berebut untuk memberi nama kelompok mereka al-jamaah. Dan saya pun pernah masuk kelompok itu, ya, mengaku al-jamaah juga. Gitu, ya. Padahal lihat di hadis yang lain, ya, al-jamaah ini diterangkan lebih terperinci lagi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis yang lain bahwa yang satu golongan yang selamat itu adalah, kata beliau, ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku di atasnya dan juga para sahabatku. Agama yang dipeluk dan diamalkan oleh aku, kata Nabi SAW, dan juga para sahabatku. Jelas ini. Itulah makna al-jamaah.
Ya. Jadi siapa di antara kita yang baik secara kelompok maupun individu menyebut al-jamaah, ya terserah, hak kita untuk menyebut diri kita. Tetapi kita perlu melihat buktinya. Apakah benar dia itu berpegang dengan Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat? Kalau belum, berarti belum sesuai dengan kriteria al-jamaah. Karena al-jamaah itu kriterianya apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Nah, kenapa kita ini dalam memahami Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat? Tadi sudah disebutkan dalilnya secara nas dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kemudian yang kedua dalam tinjauan historis, sejarah. Ya, para sahabat itu adalah generasi yang paling paham tentang maksud ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Karena apa? Pertama, mereka adalah murid-murid langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pakai sanad, langsung ke Nabi. Mereka justru sanad yang pertama, atau rawi yang pertama maksudnya. Kalau dalam mustalah hadis, sahabat itu adalah sanad terakhir, tapi rawi yang pertama, yang meriwayatkan yang pertama. Langsung talaki, mendapatkan langsung ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka mereguk segarnya ilmu Islam berupa air yang masih murni dan jernih. Itu yang pertama. Yang kedua, para sahabat mereka apabila menemukan kesulitan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, maka mereka langsung bertanya langsung ya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal mereka itu juga bukan hanya pintar bahasa Arab, memang orang Arab asli bahasanya. Bahasa Quran dan hadis kan bahasa Arab ya. Tetapi terkadang mereka mengalami kesulitan dalam memahami ayat-ayat tertentu. Dan mereka tidak biarkan kesulitan itu, melainkan mereka akan datang langsung kepada Nabi dan menanyakan hal itu kepada Nabi. Contoh ya, disebutkan dalam hadis Sahih Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika turun ayat 82 surah Al-An'am. Ayat 82 surah Al-An'am ya, yang mana Allah Taala mengatakan ya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang yang mereka itu beriman dan tidak mengotori keimanan mereka dengan kedzaliman, maka mereka itu orang-orang yang mendapatkan keamanan, keselamatan, dan mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Para sahabat itu merasa berat dengan turunnya ayat ini. Karena untuk memenuhi supaya mendapatkan keamanan dan petunjuk itu harus beriman dan tidak mencampuri dengan kedzaliman. Mereka menganggap kedzaliman yang dimaksud adalah kedzaliman biasa, yang memang sudah biasa terjadi pada manusia, termasuk para sahabat. Sehingga mereka mengatakan ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka kemudian mengutarakan, fa ayyuna lam yadlim nafsah, wahai Nabi, siapa di antara kami yang tidak pernah mendolimi diri kami sendiri, sehingga tentu kami tidak mendapatkan keutamaan dalam ayat ini. Nah itu. Maka apa? Penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, laisa bidzalikum, bukan kedoliman itu yang dimaksud dalam ayat, bukan itu. Ya, kata beliau, alam tasma'u ila qauli Luqmana, inna syirka la dzulmun adzim. Dalam surah Luqman, ketika beliau menasihati putranya, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedoliman yang dimaksud dalam ayat 82 surah Al-An'am bukan kedoliman biasa, tapi kedoliman yang paling parah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kesyirikan. Nah, barulah para sahabat paham maksud dolim pada ayat tersebut. Inilah yang dimaksud dengan fahmus sahabah. Bagaimana memahami ayat yang pemahaman ini juga dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendampingi disampaikannya ayat Al-Quran, sehingga mereka para sahabat memiliki pemahaman yang tepat dan akurat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Iya. Ini contoh. Ya. Berarti di sini pentingnya pemahaman para sahabat. Mereka
Bukan hanya diajari oleh Nabi SAW ayat Quran dan hadis Nabi, tetapi sekaligus dengan maksud-maksudnya yang benar. Kemudian contoh yang kedua. Ini satu lagi ya, ini sudah terdengar adzan. Yang satu lagi ya, yaitu ketika Allah menurunkan ayat 26 di surah Yunus. Ayat 26 surah Yunus, di mana Allah Ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebajikan, dia mendapatkan sorga. Ini husna ini maknanya sorga. Para sahabat sudah paham, husna ini sorga. Tapi apa? Yang menjadi pertanyaan mereka, ada tambahan lagi, wa ziyadah. Sorga plus. Plusnya ini apa wahai Nabi? Gak paham para sahabat tentang plusnya ini. Sorga plus. Plusnya apa? Tambahannya apa? Mereka datanglah kepada Nabi SAW, lalu bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, apa yang dimaksud dengan ziyadah? Dalam ayat 26 surah Yunus itu, setelah Allah memberikan sorga kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa, masih diberi tambahan lagi. Apa tambahan itu? Nabi SAW mengatakan, an-nadharu ila wajhillah, melihat wajah Allah. Para sahabat belum paham sebelumnya. Ini mereka bukan hanya ahli bahasa Arab, memang orang Arab yang bahasanya bahasa Arab. Perlu juga bertanya kepada Nabi SAW. Apalagi kita yang bukan orang Arab, bahasa Arabnya juga ya paling tahunya ya syukron, afwan gitu. Ya. Atau mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita harus belajar kepada para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hidayah yang sempurna, as-sunnah, yang mana para ulama mengatakan ya, as-sunnah kasafinati nuhin, faman raqibaha faqad naja, wa man yata'akhkhar anha ghariqa. As-sunnah ini ya, as-sunnah tadi sudah saya jelaskan, seperti bahtera Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya pasti dia selamat, ya kan? Tapi siapa yang tidak menaikinya, dia akan tenggelam. Di samping kita ada lautan, itu renungkan. Ada kapal, itu sunnah. Ya, siapa yang menaiki di lautan dia selamat. Siapa yang enggak menaiki dia akan tenggelam. Ya, apalagi di waktu terjadi banjir besar yang menyeliputi seluruh permukaan bumi di zaman Nabi Nuh itu, yang selamat cuma yang naik bahteranya Nabi Nuh, yang tidak naik sekalipun anaknya sendiri Kan'an tenggelam sampai meninggal. Itulah perumpamaannya. Oleh karenanya kita ingin mendapatkan as-salamatu fid din, keselamatan dalam beragama ini, maka mari kita belajar untuk mempelajari ayat Quran dan sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang selamat, pemahaman yang diperintahkan oleh Al-Quran dan hadis sendiri, yaitu pemahaman para sahabat Nabi ridwanullahi ajmain. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan juga teriring dengan doa dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan hidayah, bahkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan nikmat teragung dan terbesar dalam hidup ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.